Kamu sebelumnya dan bedanya syuting di Indonesia dengan sebelumnya di Malaysia. Okay, so sebenarnya film pertama Anna di Indonesia yang baru je keluar minggu lepas. So sekarang ni Anna tengah shooting my first film kat Malaysia. So Anna tak tahu apa beza sebenarnya. I mean, like the biggest difference is bahasanya. Dia susah. Dia sama sebenarnya tapi yeah, it's a little bit more different. So I think itu yang challenge paling besar untuk Anna. Lakonan sama je dengan Malaysia sebenarnya. Ya, tapi bahasa je paling susah lah. Oke, siap. Terima kasih Ana jawabannya. Oh, Him selanjutnya Him, kenapa selama di Korea bisa? Ini beneran pertanyaannya itu. Sebenarnya gak 5 kilo banget ya, mungkin cuma 4 sekian lah gitu. 4,9. Sama aja kalau 4,9 ya. Enggak, jadi kita kan syuting kurang lebih 2 minggu. Kita 2 minggu di Korea dan kita syuting 9 hari. Salah satu makanan Korea yang paling aku suka adalah bakar-bakarannya mereka, korben gitu. Jadi hampir setiap hari aku tuh makan itu. Terus kalau malam-malam lapar, di sebelah hotel tuh ada KK Mart gitu, dan mereka jualan ayam. Kayak suara ketawa kayaknya ada rahasia ya. Mereka jualan kayak ayam goreng itu enak banget dan murah gitu loh. Jadi mereka tuh buka 24 jam. Jadi kalau misalkan lapar tengah malam tinggal jalan ya 500 meter. Terus kita manasin nasi sama manasin ayamnya makan bareng-bareng sama kru yang lain ya. Iya, kadang bareng-bareng, kadang sendirian kalau udah malam. Terus kadang dicampur ramen juga. Jadi kayak ya kita memang kerja. Tapi nggak aku aja kok, hampir semua cast tuh naik berat badannya setelah pulang dari Korea gitu. Sama gitu. kan kamu juga. Iya. 3 kilo gitu, semua itu rata-rata naik. Karena kita happy di sana. Happy, betul. Happy ya, happy kan? Happy. Itu ya, oh ya Pak, siap. Terima kasih Alun dan juga Alun. Dapat hadiah dari Laut Tengah, ada t-shirt dan juga tas James Hani dari Laut Tengah. Silakan, ada lagi yang bertanya? Oke, silakan dari publisis. Ya, oh ya. Oke, nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Gigi dari viva.co.id. Pertanyaan pertama untuk Kak Ana Jobling. It's not your first movie in Indonesia, so I would like to know what's your opinion about Indonesian movie. You've been playing two different genres in Indonesia, so I would like to know what your opinion about Indonesian movie. Lalu untuk Kak Ibrahim, seperti tadi disebutkan topiknya juga di sini cukup sensitif ya soal poligami, ada konflik batin tersendiri nggak sih saat mau memerankan film ini. Lalu gimana pendapat pribadi kamu soal karakter tersebut, dan untuk Kak Yudiko juga sebagai posisi di sini sebagai istri kedua ya, bagaimana pendapat kamu dan pandangan kamu soal karakter tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Silakan first question to Ana. Okay, I love Indonesian movies and I'm besar dengan tengok Indonesian movies, terutamanya like horror and drama, tapi jangan tanya the name of them, like I don't remember because I was little. Tapi untuk dapat peluang berlakon di sini itu adalah rezeki for me, sebab memang susah as a Malaysian untuk masuk ke entertainment di Indonesia. So bila Ana dapat tawaran untuk buat filem di sini, Ana akan ambil tawaran itu and I'm gonna do my best as I can. And you know, untuk dapat kepercayaan daripada production dan cast kru semua, itu sangat susah sebenarnya. So Ana tak nak macam, you know, as Malaysian I want to make my country proud, and as you know, as an actress Ana nak buat yang terbaik, you know, as an actress. So yeah, I don't know, it feels like walaupun I'm Malaysian, tapi di sini I feel like like as a family, you know, you guys make me feel like I'm at home. So thank you. Dan diterima oleh teman-teman fans penonton di Indonesia ya Ana ya. Ya, tepuk tangan dong untuk Ana Jobling. Thank you. Selanjutnya Pak Ohim dan Yoriko, silakan Ohim dulu boleh. Gimana Ohim pandangannya terhadap karakter Bumi Syam di sini, silakan. Karakter Bumi Syam, dia orang yang sangat kuat menurut. Karena kalau teman-teman udah pada nonton tadi, sebenarnya Bumi Syam itu memiliki trauma masa kecil. Jadi dia ditinggal sosok ayahnya karena ayahnya menikah lagi. Jadi saat pertama kali Aisyah bilang bahwa
dia ingin menikahkan saya dengan wanita lain, itu sangat berat sih. Dia rasa yang dia rasakan tuh sangat hancur. Mungkin ada satu scene yang dimana tadi itu yang kita berdua di dalam kamar itu udah cukup menggambarkan bahwa sesayang itu loh Bumi sama Aisyah, secinta itu dan sesakit itu sebenarnya dia untuk menikah dan menerima Haya di hidupnya gitu. Tapi dibalik lagi semua karakter di sini punya pesannya masing-masing. Betul kata Pak Parwes, sabar dan ikhlas sebenarnya di sini. Kalau misalkan Mas Bumi tidak sabar dan tidak ikhlas, pasti dia tidak akan bisa menjalani hidupnya menjadi lebih baik lagi. Toh ternyata saat ya kehilangan Aisyah di dalam hidupnya, ternyata dia menemukan kebahagiaan baru yang benar-benar bisa melengkapi hidupnya gitu loh. Gitu sih kalau dari Siap. aku. Terima kasih. Oke, selanjutnya Yoriko seperti apa? Oke, untuk Haya sendiri, Ayla Haya Sofia, aku melihat Haya ini adalah sosok yang luar biasa, sangat kuat. Apalagi teman-teman juga semua tadi udah nonton kan ya, apa yang Haya lalui di hidup dia itu nggak berat dari dia kehilangan orang yang paling dia sayang, orang tuanya, dia banyak kehilangan lah di hidupnya. Apalagi dia harus tinggal dengan sepupunya yang jahatnya luar biasa ini dan juga tantenya. Itu membuat aku melihat sosok Haya, dia sangat kuat gitu, karena mungkin gak semua orang bisa sekuat Haya. Mungkin banyak orang yang bisa jadi udah menyerah gitu, dan Haya dia tetap bertahan, tetap kuat untuk melanjutkan hidupnya, dan dia tetap mengejar cita-citanya meskipun at the end of the day dia harus memilih choice yang tidak mudah, sangat amat berat gitu, dan untuk dia menjalaninya pun juga berat. Tapi untungnya dia mempunyai sosok Mbak Aisyah yang dianggap seperti kakak, yang sangat amat dia sayangi gitu, yang membimbing gitu dan menemani Haya meskipun suaminya nyebelin gini ya. Suaminya nyebelin tapi tetap Haya berusaha untuk membahagiakan Mbak Aisyah. Dan yang aku salut dari Haya adalah dia tetap mengejar mimpinya untuk S2 itu sih gitu. Despite everything, dia punya mimpi luar biasa, dia kuat, dia tetap bertahan. Dan ya, Haya is a very strong, independent woman. Yes, itu ya. Terima kasih Yoriko dan juga Ana untuk jawabannya. Dapat tadi mau yang bertanya silakan boleh mendapatkan hadiah ya dari kita, official merchandise dari Laut Tengah. Terima kasih. Satu lagi silakan. Boleh cowok dong, tadi kan dua cewek terus ya. Iya. Ada cowok. Silakan. Ya. Yang di mana sini depan? Mas Padol di depan. Nah. Ya. Silakan. Nah, ini bahasa Korea misalnya. Gimana lah? Bahasa Korea men. Selamat sore para semuanya. Perkenalkan, nama saya Topan dari media online Historika Film. Saya ingin bertanya kepada Mbak Kim. Ini inspirasi Laut Tengah itu dari siapa aja Mbak? Boleh diceritakan ya. Dan yang kedua, untuk Pak Parwes, ini untuk Laut Tengah, apakah nanti di Korea ada nobar gitu atau tidak? Ya, Ada nobar. sekian. Mau ikut. Akan ada apa gitu karena banyak tampilan gambar, syuting ceritanya di Korea gitu ya. Oke, silakan dari Kak Kim dulu. Baik, makasih banget atas pertanyaannya. Inspirasi novel Laut Tengah ini datang dari 3 hal. Yang pertama, kayak yang tadi aku spoiler sedikit, aku pernah gagal mau S2 ke Korea, padahal aku memang jatuh cinta dengan Korea saat tahun 2018 sampai 2019 aku di sana untuk ikut program mahasiswa. Waktu itu aku bilang ke diri sendiri, one day aku akan kembali ke sini lagi untuk S2. Tapi ternyata takdir tidak berpihak. Aku nggak jadi untuk S2 di Korea di tahun 2022 itu. Terus ya akhirnya itu salah satu inspirasinya. Dan yang kedua, kenapa kok mengangkat isu-isu tentang perempuan, tentang muslimah, tentang sejarah peradaban Islam, kemudian tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena background selain aku menulis novel, aku juga bekerja sebagai seorang lawyer dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokusku memang ada di perempuan dan aku sendiri juga perempuan. Makanya kalau teman-teman melihat sebenarnya Laut Tengah itu tentang apa? Tentang ketulusan cinta 2 orang perempuan, tentang ketulusan cinta seorang suami pada istrinya, tentang sosok-sosok yang sebenarnya dirindukan oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Seorang ayah seperti Bumi yang sangat mencintai Suriah, seorang suami seperti Bumi Syam berusaha untuk berusaha yang terbaik buat istri dan anaknya. Sosok-sosok seperti itu yang selama ini kita sering ngomong
kita tuh kekurangan sosok laki-laki ya, kayak gitu kalau misalnya kita lihat di media sosial. Tapi kemudian tokoh-tokoh di Laut Tengah hadir untuk itu. Jadi memang ada cita-cita dari penulisnya untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan pentingnya arti sebuah keluarga di dalam hidup manusia. Kemudian yang ketiga, tentu apa yang dilihat Haya, apa yang dilalui oleh Haya ketika saat melihat Korea ya, Haya pergi ke Namsan Tower, bertemu dengan seseorang yang hangat dan baik seperti Hanel, itu juga dialami oleh Kim dalam perjalanannya ketika di 2018 sampai 2019. Kim melihat Korea awalnya sebagai negara yang dingin karena waktu itu pergi ke sana saat musim gugur gitu, saat itu sekitar 0 derajat Celcius, dan sempat negative thinking, nanti di Korea hidupku akan kayak apa ya, seru atau enggak. Terus ya ternyata waktu pas ke Korea disambut dengan HP jatuh di stasiun kereta bawah tanah, ambiar total, nggak ada tuh cowok tiba-tiba kayak gini, nggak ada kawan-kawan. Lagi wajib HP militer. itu benar-benar ambiar gitu ya, dan ternyata Korea jadi bagian yang challenging dalam hidupnya seorang Kim. Tapi seiring berjalannya waktu, Korea memberikan kehangatan, kemudian punya banyak teman di sana, jadi sangat membekas, dan aku sangat berharap perjuanganku untuk meraih cita-cita saat itu di Korea, kemudian saat aku pun menerima kegagalan, itu juga bisa sampai kepada pembaca bahwa kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesedihan, hidup kita tuh akan flat gitu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam novelnya, di halaman pertama yang Kim tuliskan adalah terima kasih kepada seluruh kebahagiaan, duka, sedih, keberhasilan, kegagalan, perjalanan dari satu negara ke negara lain dalam hidupnya seorang Kim, karena menjadi inspirasi terbaik dalam menulis cerita. Wow, terima kasih.